Ini ada beberapa email ya yang sengaja saya kumpulkan di sini, tapi saya tidak usah dimunculkan ya, karena rata-rata juga mereka tidak mau sebenarnya namanya di publik gitu loh. Jadi kadang saya heran juga, Anda bertanya ke saya ingin jawab, bukan saya ngontenin pertanyaan Anda tidak, tapi saya pengen satu pertanyaan ini, saya yakin di luar sana pasti akan membantu ribuan orang gitu loh. Ya, jadi kalau tiap email saya jawabin secara pribadi, ya mungkin ya satu yang bertanya satu aja yang terjawab gitu loh. Nantinya pertanyaan yang sama muncul lagi, pertanyaan yang sama muncul lagi, makanya saya jawab melalui video dan bisa mewakili ribuan orang di luar sana. Ya, oke, simain sampai habis. Mohon bantuannya, ini dari MT. Bang, saya kan punya tunggakan di Kredivo, itu tinggal 3 bulan lagi. Cuma tunggakan yang kedua, DC Kredivo datang terus. Nah, saya belum ada uang untuk bayarnya, jadi saya mau galbay terlebih dahulu. Oke, karena memang tidak ada uang ya sudah, berarti galbay jalan terbaik gitu ya. Memang saat ini ditunda dulu pembayaran dari pinjolnya. Anda tetap bekerja dan berusaha. Ya. Habis itu sebenarnya aturan 90 hari di OJK pas dari saya telat bayar atau 3 bulan dulu nunggak baru terhitung 90 hari, mohon dikasih penjelasannya. Oke. Kalau untuk peraturan wajib menagih 90 hari, contoh tenor Anda ada 1 bulan ya, dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Otomatis berlaku wajib menagih 90 harinya itu mulai dari tanggal satunya. Ya, mulai dari awal bulannya lagi. Awal bulan itu dihitung sampai 90 hari. Ya, peraturannya DC tidak boleh menagih lagi. Tapi akan berbeda konsepnya apabila Anda meminjam dengan sistem tenor yang panjang. Tenor yang panjang ini contoh Anda minjam 10 juta dengan 6 kali pembayaran. Ya, ini tidak akan mungkin berlaku wajib menagih 90 hari. Ya, dan sampai detik ini pun tentang aturan wajib menagih 90 hari tidak dipakai oleh otoritas jasa keuangan, bahkan pinjol sendiri. Ya, OJK memang mengupdate informasi itu, mengupdate tentang wajib menagih 90 hari, tapi OJK tidak mempertegas aturan itu. Ya, jadi saya rasa Anda sudah tertinggal dalam segi pemikiran. Kalau Anda masih memikirkan wajib menagih 90 hari, Anda akan stres sendiri gitu. Ya, nanti Anda bisa marah-marah nggak nentu sama DC. Kata OJK, wajib nagih 90 hari. Si DC-nya tertawa nengok Anda gitu loh. Karena OJK tidak mempertegas aturan itu. Ya, kalau saya nggak salah itu pas pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia di bulan Februari atau Maret. Di bulan Februari atau Maret bersamaan juga keluar peraturan wajib menagih 90 hari. Ya, dan di 2019 itu saya sempat juga bikin videonya. Saya bilang gini, selamat, hutang Anda akan lunas, pinjol akan berguguran. Saya rasa waktu itu saya berasumsi bahwa aturan ini akan dipatuhi oleh pihak pinjol. Ya, bahwa OJK dan AFWI akan mempertegas aturan ini, tapi makin ke sini nggak ada. Ternyata terlepas dari sebuah aturan ya aturan aja gitu loh. 2020 muncul lagi aturan dari OJK bahwa pinjol legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi di praktek di lapangannya tidak seperti itu. Ya, pinjol masih meminta data akses kontak, masih meminta data akses log, masih meminta akses galeri. Ya, jadi memang kayak mana ya saya bilangin. Jadi ada sebagian aplikasi yang memang mentaati aturan OJK, ada juga yang enggak, tapi banyak yang enggaknya gitu loh. Konsepnya yang enggak tadi itu didasari karena debt collector yang tidak tahu menahu soal itu, habis itu dengan pinjol juga seperti itu, seakan-akan aturan OJK ini walaupun sudah dibentuk, tapi OJK selalu berpihak pada pinjol. Asumsi pinjol seperti itu, makanya aturan itu tidak ditaati ya. Jadi untuk Ibu MT, kalau Anda telat bayar, tidak mampu bayar, jangan fokus memikirkan tentang wajib menagih 90 hari. Fokuslah memikirkan kayak mana Anda bisa memunculkan uang yang nggak ada menjadi ada. Ada ya, lagi, paham ya? Tanya dong Bang, ini dari IR ya. Assalamualaikum Bang, maaf ganggu waktunya. Saya mau tanya Bang,
Bedanya DC lapangan dari pihak pinjol sama DC lapangan pihak ketiga itu apa sih Bang? Mohon sekiranya Abang mau menjelaskan tentang itu sama saya. Ya sama-sama DC juga, sama-sama tukang tagih juga. Bedanya si DC yang disebut dengan pihak ketiga ini bahwa pinjol telah menjalin kerjasama di luar dari internal mereka. Jadi contoh ada lembaga atau ada sebuah perusahaan yang memang khusus merekrut dari si debt collector gitu, macam-macam, misalnya PTA, PTB atau C gitu loh. Jadi si pinjol ini menjalin kerjasama dengan PT ini, ya. Karena si pinjol hanya ada debt collector yang internal, mereka lemparlah dengan pihak eksternal mereka yang mereka jalin untuk kerjasama ini. Ya, jadi intinya DC lapangan dengan pihak ketiga, ya sih sebenarnya itu nggak jauh beda sih ya. Sama-sama juga konsepnya juga menagih gitu loh. Tapi saya yakin Anda bukan bingung soal DC lapangan dari pinjol atau pihak ketiga dari pinjol. Anda bukan bingung itu. Anda cuma bingung kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, apakah daerah saya akan juga didatangi. Cuma Anda perintilin sedikit pertanyaannya gitu loh. Ya, jadi saran saya nggak usah perumitkan pikiran kita. Sudah saatnya kita move on dari semua ini. Kalau memang sudah nggak mampu ya sudah nggak mampu gitu loh. Jangan kita tambah-tambah beban pikiran kita dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, soal wajib menagih 90 hari memang itu aturan OJK sudah jelas-jelas, sudah dari dulu tidak pernah ditaati oleh debt collector ataupun pinjol. Habis itu soal tugas lapangan, ngapain kita pikirkan ini? Ya, mau bedanya gini-gini, ya terserah. Yang penting kalau mereka menagih di luar dari SOP berhenti membayar. Ya, kalau mereka menagih sesuai dengan SOP, minta keringanan dan minta restrukturisasi. Selesai gitu, sampai di situ aja. Ini nggak usah kita tambah. Ini bedanya apa? Ini apa gitu loh. Sebenarnya semuanya hampir sama karena mereka juga sama-sama disuruh oleh pihak aplikasi pinjolnya. Ya, sama-sama juga menagih. Ya, jadi jangan diperumit lagi untuk Bapak IR yang bertanya seputaran DC lapangan pihak pinjol dengan DC lapangan pihak ketiga. Ya, konsepnya sama-sama menagih. Asalkan mereka masih SOP, minta keringanan sesuai kemampuan Anda. Tapi kalau mereka di luar dari SOP yang ada, hentikan pembayarannya dan stop bayar sama sekali. Ini ada lagi, mohon bantuan Bang Medi. Assalamualaikum Bang Medi, saya mau minta saran solusi Bang Medi. Saya udah galbay di 2 aplikasi, Akulaku dan Shopee. Jujur sudah nggak mampu bayar Bang. Buat makan, buat jajan anak aja masih kurang, belum lagi beli susu anak yang bayi. Tolong saya Bang. Kalau saya bilangin, Anda ngapain ngutang? Mungkin keterlaluan ya, karena konsepnya semuanya sudah terjadi ya. Oke, kita lanjutin. Di Akulaku total sekitar 7 juta lebih Bang tagihan, padahal dulu pinjam sekitar 3 jutaan di dana cicil dengan tenor 6 bulan. Sama ketambah pay later sekitar 1,2 dan Shopee sekitar 4,6 juta. Dulu pinjam juga sekitar 6 bulan juga. Sampai sekarang masih diteror terus, mau didatangi DC, mau minta uang pelunasan ke ortu saya lah, macam-macam WA-nya Bang, banyak banget sampai nggak kebaca. Kira-kira kalau saya udah nggak mampu, apa bakalan diteror terus atau didatangi DC terus Bang sampai bertahun-tahun? Itu nggak usah Anda pikirkan. Kalau soal diteror ya pasti. Kalau saat ini itu mengganggu banget dalam diri Anda, sesuai dengan si DC mungkin saya pernah dengar ada rekaman DC dengan debetur. DC-nya bertanya gini, ada nggak perjanjian untuk Anda gagal bayar? Si DC-nya bilang gitu. Kita juga bisa bertanya dengan si DC-nya, ada nggak perjanjian ketika saya telat bayar Anda menteror saya? Anda menelpon saya berulang-ulang kali. Anda terkadang mengancam-ngancam saya. Kita bisa pertanyakan itu. Ya, jadi jangan sampai kalah debat. Saya lihat ada di salah satu media sosial juga. Jadi di situ si DC-nya menekan si debeturnya gitu. Ada nggak perjanjian? Saya ini juga orang hukum loh, kata si DC-nya gitu. Tapi konsepnya di situ kan OJK menyampaikan dilarang menagih menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Di situ jelas dia melakukan tekanan fisik dan verbal juga. Ya, jadi terserah mau DC apa kayak terserah, mau DC pinjol besar, pinjol kecil. Kalau tidak sesuai SOP, stop bayarnya. Kalau Anda merasa diteror, diintimidasi, diancam-ancam melalui WA, putus komunikasinya. Cabut kartu Anda, reset HP ke setelan pabrik. Jangan dinikmati gitu loh. Ya. Dan habis itu nggak perlu juga kita mikirkan,
Apakah DC ini akan datang terus ke rumah setelah bertahun-tahun? Rumit pemikiran Anda nanti. Kita kalau bisa simpel, simpel aja. Masalahnya cuma hari ini duit kita belum ada, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan, tahun depan. Ya, jadi jangan diperumit keadaan saat ini dengan Anda memikirkan apakah DC akan datang ke rumah. Ya terserah lah, DC mau datang ke rumah mau enggak. Itu kan pekerjaan mereka. Mereka juga diperintah oleh perusahaannya. Ya, ini buat teman-teman tolong dipahami nih yang baru-baru telat bayar, baru gagal bayar. Jangan sampai kita gagal fokus gitu loh. Fokus kita untuk membayar hutang, bukan memikirkan DC datang ke rumah. Soal DC datang ke rumah itu urusan perusahaan mereka. Ya, mereka mau ditugaskan kemana, ke rumah siapa, data siapa. Ya, karena yang menanggung biaya mereka adalah perusahaan. Tugas kita itu cuma satu, bayarkan kalau ada uang. Kalau nggak ada uang ya sudah. Kalau kita merasa diteror, stop. Merasa terancam, putus komunikasinya. Udah selesai sampai di situ. Ya. Jujur kalau habis lihat video Bang Medi, saya bisa tenang Bang, nggak ngerasa takut lah. Tapi selang beberapa hari mental saya drop lagi, jadi nggak tenang. Ngapain nggak nyaman, keingat lagi Bang, tolong bantu saya gimana Bang. Ini makanya saya bilangin, kalau soal gagal bayar pinjol, itu perkaranya simpel, putus komunikasinya selesai. Tapi perang dengan batin dan pikiran Anda, perkaranya yang rumit. Ya, jadi meskipun nomor sudah dinonaktifkan, sudah diganti, pikiran masih takut. Dia bilangin di sini, nanti kalau ingat lagi takut lagi, ingat lagi takut lagi. Ingatan itu ada dalam pikiran. Ya, makanya jangan dipikirkan hal-hal yang menakutkan diri Anda. Resiko gagal bayar itu sudah tertulis dalam peraturan OJK. Tidak ada hubungan dengan ancaman dan tekanan yang dilontarkan oleh debt collector. Ya, terus ngapain Anda membayangkan sesuatu yang nggak ada? Membayangkan DC datang ke rumah, menarik aset Anda, membawa polisi, membawa Anda ke jalur hukum. Ngapain Anda bayangin hal itu? Kan bisa aja Anda bayangin, ya sudah saya nggak mampu, saya terima nih resikonya. Yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya sudah gitu loh. Bukan karena ucapan DC ataupun perintah dari pinjol. Ya, pinjol ada di Indonesia ini karena diizinkan oleh pemerintah kita. Jadi dia harus mentaati aturan yang berlaku di negara ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih, saya terus Bang Medi, panjang umur, banyak rezeki, jadi orang yang beruntung di dunia maupun akhirat dan bisa selalu membantu orang yang membutuhkan. Amin, dan saya harap Anda jangan memikirkan hal-hal yang menakutkan diri Anda lagi buat kedepannya. Begitu juga buat teman-teman yang lainnya yang mau bertanya, silahkan isi di kolom komentar apa yang mau Anda tanyakan, atau Anda bisa langsung masuk ke Instagram saya @medibroni ataupun media sosial saya yang lainnya, bisa di snack video juga bisa, Solusi Hutang MB, atau TikTok juga boleh. Ya, silahkan Anda follow dan silahkan bertanya. Via email juga boleh, medibroni091@gmail.com. Ya, silahkan isi pertanyaan Anda, silahkan ditanyakan. Kalau pertanyaan Anda menarik, pantas untuk saya bahas, saya akan bahas. Karena satu pertanyaan saya yakin akan membantu ribuan orang di luar sana. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.